setelah Ibu Neneng tahu dia sudah yang kedua kali melakukan selingkuh, apa yang Ibu Neneng lakukan? Saya berusaha sabar hati dengan menjalani kehidupan sama anak-anak saya. Dan suami balik ke rumah mau minta maaf kembali. Saya masih terima. Masih terima walaupun sudah 2 kali? Iya, saya sampai 2 kali dia minta maaf. Saya maafin, saya ikhlas. Karena Allah, saya demi anak-anak saya. Dan begitu juga hari selanjutnya ternyata terulang lagi Mas Paus. Dan lebih muda lagi Umurnya lebih muda lagi. Di kosannya. Dan suami pergi, saya menegurnya. Dan pada akhirnya anak saya di bawah 1. Yang paling tua atau yang paling kecil? Tua. Yang paling tua. Jadi Mas Farid ya, ini Ya. lagi-lagi ini kan saya ingin bertanya lagi, bagaimana Bu, maaf, praktek Bapak ini dalam aspek keagamaan, dia masih ikut tuntunan enggak? Enggak. Jadi Ibu menyaksikan tadi, jadi awal mula kenapa praktek terjadi Mas Farid? Ini kan karena benteng pertahanan keagamaan. Ketika imannya sudah menipis, terus lingkungannya yang lebih bebas tadi itu, peluang ada, maka hilanglah daya tahan karena ibu dan tidak ada daya tahan lagi karena kan jauh, tidak terlihat, tidak menyaksikan, tidak mengawasi, kira-kira begitulah. Imannya tidak ada lagi berfungsi, maka orang kemudian terjerembab. Yang kedua, ini kan apa Pak? Yang suami tadi kalau kita lihat dari karakternya memang sudah karakter tidak baik. Seharusnya mengambil pelajaran ketika yang praktek penyimpangan pertama tadi, ketika sudah dimaafkan istri, mestinya sudah kembali kepada jalan baik. Tapi ternyata diulangi yang kedua kalinya, diulangi yang ketiga kalinya. Bahkan kasus yang ketiga ini kemudian membawa anak perempuannya. Yang kita khawatirkan, anak perempuannya menyaksikan praktek penyimpangan yang dilakukan oleh bapaknya ini, maka nanti berpotensi kuat sekali anaknya akan berimitasi, akan meniru dia. Meniru pada saatnya dia akan mencari jalannya sendiri, karena apalagi sudah jauh dari pantauan daripada ibunya. Tentu kita mendoakan tadi itu. Yang berikutnya adalah hal yang penting bagi ibu di tengah keterputusasaan dan dikhianati yang bertubi-tubi dengan 3 kali ini, ibu jangan sampai putus-putusan mengharapkan berdoa kepada Allah. Dengan harapan apa? Mudah-mudahan Allah masih membukakan pintu maaf dan memberikan hidayahnya. Kalau misalkan ibu mau mengambil jalan, sudahlah, ini sudah kayaknya nggak ada potensi berbuat baik lagi. Mengambil jalan tadi misalkan mencari orang untuk mendamaikan, kalau nggak ada lagi pengadilan, ya itulah mungkin jalan yang bisa ditempuh. Ya. Ibu Neneng sudah pernah coba cari di mana keberadaan anak Bu Neneng? Saya sudah mencoba berusaha menemui anak saya, tapi dia benci saya. Berarti udah pernah ketemu? Iya, saya ketemu di sekolahnya, tapi dia pergi. Dia membenci saya. Kenapa boleh tahu? Kenapa dia Karena ayahnya memfitnah saya. Sehingga anak saya benci sama saya, nggak mau ketemu dengan saya. Nah, kalau informasi Bu Neneng dapat informasi kalau ayahnya yang cerita ke anaknya itu dari siapa? Dari anaknya sendiri ke teman-temannya. Oh, anaknya bercerita kalau Ibu Neneng ini mohon maaf tidak benar gitu ngurus anak ya, segala macamnya. Iya seperti itu. Gimana nih kalau jadi seorang ini anak kan sudah mulai ini dipengaruhi nih? Iya. Kalau dalam pandangan agama, ini bapak ini yang seharusnya memberikan pendidikan yang baik, atau kalau nggak mampu memberikan pendidikan yang baik, dititipkan di lembaga pendidikan. Yang kedua, melakukan pembinaan. Ini kan dua-duanya tidak dapat ini. Tidak, ya. Justru yang terjadi adalah menanamkan nilai-nilai pada anak tentang kebencian pada ibunya. Justru mestinya ketika orang tua laki-laki ini misalkan dalam keadaan seperti kasus Bu Neneng ini, seharusnya adalah menutup praktek ini. Yang kedua, tidak boleh mengajarkan anak benci pada ibunya dengan cara memprovokasi dan memfitnah tadi. Ini kan berbahaya. Mental anak akan makin rusak. Karena apa? Akhirnya membenci pada ibunya. Nggak ada lagi itu
benteng penumpang untuk menanamkan, menjaga moral dan nilai yang baik pada anaknya tadi, yang terbawa adalah nanti akan praktek pada bapaknya, ini akan dia saksikan, akan dia ikuti dan akan dia tiru gitu. Ini yang berbahaya. Tentu ibu sebagai orang tua biasanya anak itu memiliki kedekatan, jadi ada sinyal kuat pada batin ibu pada anak. Ya ibu jangan henti-hentinya di tengah malam dalam ibadah, menengadahkan tangan, memohon Tuhan. Pertama apa? Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah pada suami. Yang kedua yang terpenting adalah mudah-mudahan Allah menjaga anak ibu, jangan sampai mengikuti jejak ayahnya yang tidak baik, menyaksikan yang tidak baik tadi itu. Yang kedua, mudah-mudahan Allah melindungi anaknya agar anaknya tetap dalam koridor agama yang baik. Ibu Neneng statusnya sama suami masih suami istri, maksudnya belum bercerai kan? Kalau Secara untuk bercerai secara hukum catatan negara ya, saya belum. Dan suami juga belum pernah mengucapkan menceraikan Bu Neneng. Sudah melakukan talak atau belum? Pernah sekali. Gua akan pulangin ke rumah orang tua. Bahasanya begitu. Jadi gini Mas Farid, memang di kalangan para ulama itu ada terjadi perbedaan pandangan. Ketika suami mengucapkan tolak itu mesti dari sore. Saya tolak engkau, misalkan suaminya Ibu Neneng menyampaikan saya tolak kau Neneng pulang, nah itu dijatuh. Tapi kalau dalam praktek, kalau saya lihat sinyal tadi apalagi gelombang pengadilan, secara hukum negara itu masih statusnya masih dalam ikatan perkawinan. Meskipun secara substansi agama ini nggak didapatkan lagi nilai-nilai perkawinan karena sudah menjauh dan masing-masing sudah berpisah kan gitu loh, dan nggak ada tanggung jawab apa itu baik nafkah lahiriah maupun nafkah batini kan. Tapi dalam ikatan negara melalui tadi itu sebenarnya ibu masih ada. Gitu. Itu namanya pernikahan yang digantung. Pernikahan digantung, dana nggak bertanggung jawab, tapi negara masih menyatakan terikat. Jadi sesungguhnya ibu masih punya hak, untuk menuntut sama dia secara negara. Yang kedua, dia masih punya kewajiban karena diikat tadi itu belum jatuh secara hukum negara tadi gitu kan. Tetapi kan dia sudah melepas tanggung jawab. Ini kan menjadi tergantung. Artinya Ibu Neneng sudah boleh ya ketika dia mengajukan ke pengadilan untuk pisah, sudah boleh karena kan sudah nggak dinafkahin. Kalau yang pertama aspek tidak dinafkahi sudah terpenuhi. Yang kedua aspek penyimpangan melalui suaminya berselingkuh ini sudah sangat memenuhi karena apa? Dia sudah termasuk melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan keji tadi itu, perbuatan maksiat kepada Allah, makanya sudah terpenuhi gitu loh. Tapi kembali ke Ibu Neneng ya. Tapi kembali pada Ibu Neneng, kalau misalkan Ibu Neneng mengajukan ke pengadilan, terus biasanya begini Mas Farid, pengadilan itu tidak serta-merta langsung diputus. Dia akan dimediasi, Bapak benar mau menceraikan, nggak sebaiknya dipikirkan, ini kan punya anak, demi masa depan anak, sudahlah saling mengalah, Bapak bertaubat, Ibu juga memaafkan. Biasanya begitu, ternyata misalkan Bapak ini sudah Pak, saya mohon ampun, bertobat, saya akan biasanya damaikan, dikasih waktu nanti. Ternyata 6 bulan kemudian lagi, ini terjadi pertengkaran lagi, baru kemudian diajukan lagi, barulah biasanya begitu. Artinya tidak semudah itu. Tidak semudah. Tapi kalau ketika yang pertama Bapak menyatakan tadi, udah, kamu mau cerai, udah saya terima. Langsung dipukul palu sama pengadilan, jatuhlah talaknya tadi. Artinya usaha damai memang sudah tidak bisa. Iya, usaha damai, tapi biasanya pengadilan akan berusaha menempuh mediasi supaya apalagi punya anak, tujuannya adalah supaya anak ini tetap dalam utuh jalinan ikatan suami istri orang tuanya. Iya. Bu Neneng, Ibu kalau misalnya suatu saat ketemu lagi sama anak Ibu yang pertama, apa yang ingin Ibu sampaikan? Saya hanya ingin mengatakan, Mama kangen Dek. Mama ingin ketemu. Maafkan Mama bila Mama salah. Mama sayang sama adik. Jadi Ibu berbesar hati untuk memaafkan. Dan Ibu akan mengasuh dengan baik. Ibu akan menjaga anaknya, ya Bu ya? Iya. Ya baik. Ini saya kira sudah langkah yang bagus Ibu, langkah yang bagus. Bagaimanapun ini amanah Allah, Ibu punya tanggung jawab dan untuk masa depannya, untuk anaknya. Ya Ibu, ternyata ini anak Ibu, alhamdulillah. Di sini. Enak sayang. Lu ngapain di sini? Mama kangen Dek, Mama belum kau Dek. Maafin Mama Dek. Mama kangen. Mama belum. Jahat.
bohong. Mama kangen, kamu kangen mama, Dek. Jahat. Dek, sini sebentar yuk. Ibu yang baik Di Adek. sini sama Ada. Om dulu sini sebentar Ibunya yuk. baik, ibunya ingin sama Duduk Adek. dulu. Ya. Gini, namanya Nadia betul? Ya. Iya, Nadia ini ibunya Nadia. Ingin sebenarnya minta maaf. Iya. Sebenarnya kalau dari ceritanya sih nggak ada yang salah dari ibu Nadia. Cuma ini seorang ibu mau minta maaf sama anaknya yang belum ngerti apa-apa. Mungkin Nadia juga belum tahu masalahnya seperti apa dan kita juga nggak akan cerita. Tapi coba dengarkan dulu ibunya dia mau ngomong apa. Silakan. Ya. Ibu minta maaf, Dek. Maafin mama. Karena fitnahan bapak kamu belum mengerti kesalahan mama di mana. Tapi mama yakin kamu akan mengerti. Kamu dewasa, kamu akan mengerti semuanya, Dek. Mama bohong. Mama penjahat. Mama penjahat di mana, Dek? Mama penjahat di mana, Dek? Saya mau tahu, Dek. Mama mau tahu, Dek. Bu Neneng, Mama Bu mau Neneng tahu, coba Dek. pelan-pelan dulu Bu Neneng. Ini anak-anak, dia mungkin masih shock, masih belum ini kan jauh dari Bu Neneng. Coba ngomong pelan-pelan. Kamu tidak melihat mamamu sendiri, Dek. Mama bohong. Mama kangen, Dek. Mama kangen, Dek. Mama tapi bohong. Bohong di mana, Dek? Nadia kenapa dari tadi ngomong mamanya bohong, kenapa? Mama pembohong. Emang yang Nadia dengar apa soal tentang mama? Pokoknya mama pembohong. Gini, Nadia, Pak Ustadz, Iya, iya. seorang ibu nggak akan pernah untuk menyakiti anaknya. Betul. Jadi Ya. jiwa besar ibu, pengorbanan ibu itu segala-galanya akan diberikan untuk anaknya. Ya. Untuk anaknya, bahkan kalaupun misalkan bertengkar dengan bapaknya atau anak salah, maka orang tua biasanya akan mudah memaafkan, apalagi seorang ibu. Jadi ibu ini kan apa ya, Allah memberikan salah satu bagian dari sifat kasih sayang Allah, ada namanya Rahim, itu kan ibu. Ini salah satunya adalah jasa besar karena kita ada di alam kasih sayangnya daripada seorang wanita, yaitu seorang ibu. Lah kasih sayang inilah yang biasanya akan terus mempengaruhi alam kehidupan seorang ibu kepada anaknya. Jadi bahkan anaknya dalam keadaan jauh dimanapun ada kerinduan yang luar biasa. Dan pagi ini kita menyaksikan bagaimana Bu Neneng ada kerinduan yang luar biasa pada anaknya karena berpisah beberapa saat, tentu mungkin karena anandanya ini kan berpisah beberapa lama, mungkin ada persoalan pesimisnya. Ya, saya kira ini butuh waktu Mas Farid. Insya Allah Ibu Neneng juga bersabar sambil terus Ibu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah bimbing anandanya ini di kelak kemudian hari, mudah-mudahan juga nanti akan tumbuh menjadi anak yang dewasa, kelak akan menjadi anak yang sukses, anak yang baik. Jadi ibu juga perlu bersabar, tidak serta-merta. Ini adalah butuh proses. Nanti insya Allah pada saatnya juga Nadia akan mengerti, dan tentu kita akan berharap Nadia akan tumbuh menjadi anak yang baik, anak yang bergaul dengan lingkungannya. Ananda kelas berapa nak sekarang? Kelas 2 SMP. Alhamdulillah kelas 2 SMP, belajar yang rajin ya di sekolah, ikut mengaji, ikut kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Ini menjadi bekal yang sangat baik untuk Nadia di masa depan menatapnya, dan mudah-mudahan Nadia nanti menjadi orang yang sukses, juga nanti akan bisa mengangkat derajat ibundanya juga ayahandanya. Ini semua adalah keluarga besar dan tentu pada di sini. Maafin aku. Mama sayang Nadia, mama sayang. Mama kangen. Ustadz, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Sari, kita berbahagia sekali. Iya. Ada dua hamba Allah, ibu sama anaknya Allah pertemukan. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan kedepannya pada Bu Neneng sama Anandanya. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, Dan, saya cuma minta satu pesan sih Pak Ustadz, boleh disampaikan ke mungkin ayahanda dari Nadia. Dan melalui forum yang bagus ini kepada ayahanda dari Nadia dan suami dari ibu ini, saya kira kalau ada pertengkaran segeralah kita kembali pada jalan yang baik. Bun, apalagi ibu tadi sudah berkesediaan untuk memaafkan. Yang terpenting adalah yang harus diingat bagi seorang suami, apalagi punya anak, adalah
mengalah, bukan berarti kalah, mengalah untuk masa depan anak-anak kita ini. Dan ketika kita sebagai seorang pasangan suami istri sudah usia tua, hanya ada satu yang kita harapkan adalah tumbuh pasokan kebaikan-kebaikan dari anak-anak kita. Jadi mudah-mudahan ayahanda dari Nadia dan suami dari Ibu Neneng yang menyaksikan ini, mudah-mudahan tergerak hatinya dan kembalilah kepada berumah tangga yang baik lagi. Insya Allah Allah akan memaafkan dan Allah akan merahmati dari ikhtiar dari suami istri yang ingin membina rumah tangga yang baik untuk kepentingan masa depan anak-anaknya. Amin. Dan melalui pesan ini Ibu, saya kira jangan pernah berhenti terus bertawakal kepada Allah dan memohon hidayah dan mohon petunjuk Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dan bisa mengantarkan Ananda Nadia menjadi kelak menjadi orang yang bermanfaat dan bermanfaat. Dan pemirsa, satu hal yang harus kita pahami dari sebuah perselisihan di rumah tangga adalah anak. Karena anak akan selalu menjadi korban dari perselisihan itu. Saya Farid Hasan undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.